tentang kurikulum merdeka. Kita tahu bahwa di sekolah kita itu ada 3 tingkatan menggunakan kurikulum merdeka. Yang pertama kelas 10 menggunakan kurikulum merdeka berubah, yang tentunya semuanya berubah dari struktur kurikulumnya. Kemudian yang kedua, kelas 11 menggunakan kurikulum merdeka tetapi masih mandiri belajar. Nah, yang kelas 11 ini hanya mengadopsi 2 prinsip kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguatan P5. Kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, ketiga angkatan ini nanti akan diadakannya supervisi yang ketiga-tiganya berbeda instrumennya, berbeda sedikit-sedikit ya. Kalau misalkan kelas 12 itu sama instrumennya seperti tahun-tahun kemarin, tapi kalau untuk kelas 11 itu ada penambahan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu menggunakan atau mengadopsi pemikiran atau filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa-siswa kita. Nah, agar siswa itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat, yang memotivasi untuk tumbuh kembangnya anak didik kita. Menurut Bapak Ibu, apakah perlu tuntunan itu untuk anak-anak kita? Perlu tidak? Ya perlu, karena yang dasarnya anak itu misalnya dasarnya sudah tidak baik, kemudian tidak mendapat tuntunan, maka anak tersebut akan lebih rentan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Banyak juga anak-anak yang dasarnya baik menjadi tidak baik karena pengaruh yang tidak baik di lingkungannya. Maka kita sebagai pendidik wajib memberikan tuntunan kepada mereka supaya mereka itu bisa memperbaiki akhlak atau budi pekertinya. Sifat pikir, pemarah, egois, kemudian rasa takut, rasa malu, walaupun kita misalkan dilatih bisa menutupi, tapi suatu saat akan muncul lagi rasa-rasa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kurikulum merdeka mandiri belajar ataupun mandiri berubah, yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi. Nantinya di instrumennya itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu sebetulnya apa yang saya jelaskan semuanya itu sudah dilakukan sama Bapak Ibu guru, hanya saja mungkin kita tidak tahu namanya itu pembelajaran apa. Pembelajaran diferensiasi itu memfasilitasi anak yang kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Ya, tentunya kita juga harus tahu apa saja yang akan direncanakan oleh kita untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Yang pertama, kita harus tahu dulu kurikulum apa yang sedang digunakan. Nanti di dalam kita membuat RPP itu dijelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kita membuat RPP itu harus memperhatikan